Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah Tuhan membiarkan kasih-Nya senantiasa dicurahkan atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Tuhan sudah memimpin dan menolong kami melalui hari lepas hari sampai pada saat ini. Terima kasih untuk hari baru, hari Minggu ini kami ada karena anugerah-Mu, karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16. Tertulis demikian. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sekitar tahun 2012, seorang ibu muda mengalami kerasukan di sebuah nightclub. Dia dan suaminya punya satu kebiasaan, yaitu pergi ke nightclub pada hari-hari tertentu. Dia mulai mengalami kerasukan pada jam 2 subuh. Dan pagi hari, kurang lebih jam 9, saya ditelepon oleh seorang anggota jemaat di Jakarta untuk melayani pengusiran setan atas ibu yang kerasukan ini. Oleh kuasa pertolongan Tuhan, ibu yang kerasukan ini dilepaskan dari kuasa setan. Tidak begitu lama setelah dia terlepas dari kuasa setan, dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis bisa merasuki kalau kita memberikan celah kepadanya. Dosa merupakan celah bagi iblis. Kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan firman Tuhan juga adalah bagaikan membuka pintu bagi iblis. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16 ini, tertulis tentang beberapa tukang jampi Yahudi mencoba untuk mengusir setan dari seorang yang kerasukan roh jahat. Mereka memakai nama Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka dikalahkan oleh kuasa jahat yang ada di dalam diri orang yang kerasukan. Disebutkan di dalam ayat ini, saudara, bahwa tukang jampi Yahudi yang mencoba untuk mengusir setan itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Jadi rupa-rupanya imam kepala Yahudi yang bernama Skewa ini mempunyai 7 orang anak yang juga punya profesi atau punya kerjaan sebagai tukang jampi. Sementara ayahnya bekerja sebagai seorang imam yang melayani Tuhan, anak-anaknya justru melayani setan. Iblis tahu siapa mereka, dan karena itu iblis dapat mengalahkan mereka. Mereka berusaha memakai nama Yesus yang dipakai oleh Paulus, tapi mereka dikalahkan iblis karena mereka tidak sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak menghidupi firman serta tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak membuka celah bagi iblis? Caranya adalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah pencipta segalanya.
Dan bukan hanya percaya, tapi sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Dan hidup dipimpin Roh Kudus. Di dalam saudara dan saya ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Ikuti dan jadi peka terhadap suara Roh Kudus dalam hati kita. Jangan mendua hati terhadap Tuhan. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tapi kita juga melayani setan. Mungkin tidak secara terang-terangan kita melayani setan, tapi kita melayani dosa, itu juga sama. Melakukan dosa, hidup dalam dosa, itu juga sama halnya melayani setan. Kalau kita melayani Tuhan, sungguh-sungguhlah hidup melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang pelayan di gereja, bukan. Dalam segala aktivitas hidup kita, dalam profesi yang kita lakukan setiap hari, kita dedikasikan itu untuk Tuhan. Tentu saudara profesi yang benar, profesi yang sesuai dengan panggilan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dedikasikan itu untuk Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran. Dengan demikian kita tidak membuka celah bagi iblis. Dan karena itu saudara, kita dapat selalu berkemenangan di dalam Tuhan oleh karena kuasa dan perlindungan Tuhan. Dan kita juga dapat melayani orang-orang yang kerasukan setan, mendoakan mereka sehingga mereka terlepas oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus melindungi saudara dan saya, memberikan kekuatan dan kemenangan selalu atas kuasa iblis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melindungi kami, memberkati kami, memberikan kami kemenangan atas segala kuasa iblis, memberikan kami kemenangan atas kuasa kegelapan. Kami tidak dapat dikalahkan oleh iblis, sebab kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami melekat dengan-Mu, yang adalah pemegang kuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih Tuhan, untuk kekuatan dan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Hamba-Mu berdoa saat ini bagi yang mengalami gangguan kuasa kegelapan, yang hidupnya dipengaruhi iblis, yang pikirannya dikuasai, dan bahkan yang dirasuki oleh roh jahat. Saat ini juga Tuhan melepaskan dari segala kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, dan Tuhan berikan kemenangan. Tuhan penuhi hati dan hidup mereka dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemenangan, bersyukur untuk pertolongan, untuk kelepasan yang dari Tuhan. Berkati kami semua sepanjang hari ini, dalam segala apa yang kami kerjakan dan lakukan. Biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat, kesembuhan, dan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!